Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para hujjaj, para tuan guru kita bersama Ki Haji Ubaidillah Hamdan, Ki Haji Sabran Zayyan, para asatid yang hadir pada malam hari ini, Ustaz Sahlan Hade dan Haji Muhammad Yunus, Al-Ustaz Haji Abdul Hadi, dan para asatid lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Dulu saya pernah ngaji Alpiyah, baitnya begini: wa bi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'al muttasil. Kalau ngaji nahunya, apabila sudah ada domir muttasil, domir munfasil kagak diperluin. Domir muttasilnya udah ada. Ki Haji Ubaidillah Hamdan, saya ini ibarat domir munfasil, jadi salah sambung seharusnya. Dalam kaidah fikih dikatakan idza wujidal ma'u batalat tayammumu. Apabila udah ada air, tayamum batal. Muallim ini ibarat air grojok, saya ini ibarat tayamum, maka batal ceramah saya. Setuju? Mau ngapain lagi, emang Berry Primanya udah datang kan. Film kalau Berry Prima udah muncul udah kalah semua. Jadi saya mah ibarat polisi India. Tahu polisi India yang datangnya belakangan, udah tinggal nangkep doang maka agak bisa. Ya, tadi mualim pesen jangan lama-lama biar kelarnya jam 10 udah kelar. Setuju ya? Setengah 10 saya 15 menit, beliau 15 menit insyaallah. Ya, alhamdulillah muludan di mana-mana masih ramai. Entah karena berkatnya, apa karena guyubnya. Mudah-mudahan guyubnya. Insyaallah kalau masih guyub begini, NKRI aman, damai sentosa. Mau amin ke presidennya? Mau apalagi sih istilahnya yang dua lagi? Agak perlu yang itu mah. Indonesia ini negara unik soalnya. Satu negara kelautan, betul. Antara satu pulau dengan pulau lain bisa 2 hari. Ini paling jauh orang sini kemana? Lembang. Ya itu juga jarang-jarang orang jembatannya belum jadi. Makanya main, suruh jalan-jalan, kata Kiai suruh jalan biar tahu Indonesia ini luas. Jadi kalau kagak jalan-jalan di rumah baik, pelajaran jamak kosornya nganggur. Ya, ngaji doang jamak kosor, tapi kalau kemana-mana deleduk gue di rumah, ya kagak kepake. Kayak orang belajar bab tobat, orang maksiat kagak kepake tobatnya. Jangan diikutin, sesat.
Indonesia ini negara kelautan satu dan punya sumber daya laut yang begitu banyak. Makanya kalau dalam fikih al-ma'u tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Betul? Kalau nggak salah itu Fathul Qoribnya. Makanya praktek wudhu air laut tuh di Indonesia sebenarnya paling banyak lautnya. Sumber daya alam lautnya begitu hebat. Sumber daya alam lainnya juga Indonesia punya begitu dahsyat. Tembaga Indonesia punya, betul. Gas Indonesia punya. Emas apalagi, jangan dikata. Mulai dari Cirebon ke sana emas mulu tuh. Mas Pak Imin, Pak Ijo, Parno, ada yang 60, 80, ada yang hitam, ada yang belak. Mas Tarno, Masya Allah. Saya ingat dulu Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf. Dulu ada satu negeri yang sentosa damai gemah ripah loh jenawi ing madya mangun karso mbuh apa jenenge lali aku suara ning Jawa. Apa aja ada, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya dari mana saja, seperti Indonesia. Ditanemin itu apa aja tumbuh. Sampai ditanemin jalan tol sampai Lampung tumbuh juga tuh. Benar. Tapi apa? Fakafarat bi an'amillah. Ini yang kita takut. Penduduknya kufur atas nikmat Allah. Ada kufur imani, dia nggak mau bersyahadat. Kufur kagak mau nyukurin nikmat Allah dan lain-lain. Fa'adzaqaha Allah. Allah kasih ungkapan pakai kalimat adzaqa yudziku. Allah kasih dia cicipin. Yang namanya nyicipin sendok apa sepiring, saudara? Kalau sepiring namanya dokoh. Iya dokoh bener ya? Dan ada lupa nih kelamaan di Prancis. Kalau sepiring namanya dokoh, saudara. Yang namanya nyicip itu dikit. Berarti yang Allah kasih cicip libasal ju'. Al-libas itu sesuatu yang dipakai yang nggak pernah dilepas. Maknanya rasa lapar dan rasa takut yang berkelanjutan, nggak pernah selesai. Orang bilang ini krisis bukan krisis bukan krisis Indonesia, tapi ini krisis global. Teori mengatakan ini karena ekonomi A, B, C, D. Tapi lupa sama ayat Allah, fakafarat bi an'amillah. Allah kasih krisis yang berkepanjangan. Cabai 100.000, betul? Orang lanang kagak tahu. Yang tahu ibu-ibu, betul Bu? Tapi masih nyambel. Astagfirullah. Bayangin, ekonomi harga-harga meroket, kudu ditadaburi. Bukan sembarang ini urusan politik, bukan karena perang Chechnya dan Ukraina. Nah loh, lu sambil sono kagak paham dah. Bukan karena urusan perang Palestina dengan Israel, bukan. Tapi lihat ayat Allah, fakafarat bi an'amillah. Penduduknya pada kufur
pada kagak taat sama Allah. Yang kita takutin Indonesia begini saudara, terbuai dengan teori ekonomi, lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala, terbuai dengan ABCD keadaan global, lupa baliknya ke Quran. Muludan mau rame saudara, tapi maksiatnya tambah rame. Benar apa benar? Muludan makan nyiramin doang. Itu juga kalau kecipratan, orang muludannya pinggir jalan bareng ngerokok sama ngopi. Benar? Itu kalau kecipratan nyiramin, kagak bakal nanemin. Yang tumbuh mah ngaji. Taruh bibitnya yang bagus, bener, dirawatin, siramin terus sampai berbuah terus. Jadi jangan jadi ukuran orang Indonesia hebat kalau muludan ramai, jangan. Apalagi yang ceramah dia juga, ya tiap tahun dia mulu, muter kasetnya puyang di sini. Jangan. Ya boleh bangga, tapi lihat di balik itu saudara, kita muludan, anak kita di rumah masih buka aurat. Ada yang begitu? Berhenti muludan. Kita muludan, bini kita sore-sore masih naik motor, rambut rerayaban, nyari mie ayam sama batagor. Masih ada yang begitu? Banyak. Jadi jangan jadi ukuran muludan Indonesia hebat bersatu. Belum. Belum, sekarang Indonesia ini telah dirongrong banyak saudara. Asing dan aseng. Ada aseng nih. Indonesia ini negara kaya, yang harusnya minyak kagak usah beli. Ini dibeli sama Singapura, dibalikin lagi ke Indonesia. 2 kali saudara. Aturan gas maka gak usah beli, orang yang kentut masih banyak gas. Cuman ngolahnya pada kufur, pada korupsi. Bayangin coba, ini orang bikin bakwan nih, dia yang bikin dijual sama orang, dia beli lagi, kan geblek namanya. Itu negara kita. Belum lagi dirongrong keutuhan NKRI. Kenapa saya ngomong begini? Ini tahun bahaya. Kenapa saya kemana-mana sekarang pakai peci hitam mulu? Peci putih saya blok. Bukan apa-apa, emang itu doang, mengurit bawainnya rokok mulu. Bawain peci begitu, pakai sembayang rokok mau gua taruh doang. Pada ngeracunin mulu murid. Rokok lagi, susu. Keutuhan NKRI ini lagi dirongrong supaya pecah. Maka ada ukhuwah yang paling makro, paling besar di situ adalah ukhuwah al-wataniyah. Apa? Persaudaraan dalam bingkai NKRI. Kita enak diceger, benar? Haji waya apa aja ada, kerjaan insya Allah mah gampang. Yang kerja, yang nganggur ya nganggur bae sekarang. Emang dia mau orangnya tawakal, nerima banget itu sama nasib gitu. Gue emang di sana ditulisnya emang kagak punya kerjaan, ya gue diem bae, gue mah ngopi aja, emang ngerokok, itu udah enak banget hidup. Cakep banget itu orang, tawakal, dia tawakal. Ada yang tawadu banget orang, tahu banget warna duit. Tawadu tahu warna mana aja tuh duit diuber. Baik, balik lagi, ukhuwah wataniyah. Kita nggak pengen kayak Syria, saudara.
Sesama muslim angkat senjata, di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Malaikat bingung mana yang gue catat ini. Allahu Akbar dua-duanya. Karena benteng terakhir umat Islam cuma ada di Indonesia. Mana lagi Indonesia umat muslim terbesar? Pakistan pecah. Benar. Kita nggak mau kayak di Irak. Kita nggak mau kayak di negara Arab lainnya. Muslimnya acak-acakan. Padahal sukunya cuma 2, 3. Indonesia berapa ratus ribu suku yang ada. Benar. Jawa di mana-mana ada. Berarti nggih ada pembetan. Papua ada Jawa. Lagian kalau kagak ada orang Jawa, orang Betawi bingung. Ini yang kontrak siapa ntar? Benar-benar. Saking bingungnya kontrakannya dijual sama Jawa. Hahaha. Lu itu mah. Apa yang dimaksud ukhuwah wataniyah? Menjaga keutuhan NKRI tanpa melihat ras dan suku. Kita di bawah bendera Garuda Indonesia. Rongrongannya banyak, saudara. Bagaimana biar ntar ada negara Sumatera, pulang kampung orang Sumatera nih, si Lai nih mau buka bengkel ke Jakarta pakai paspor Lai. Repot, saudara. Orang Kalimantan, Banjar mau kemari pakai paspor, udah beda pulau. Seperti halnya Arab, dibikin dua ilat, negara-negara kecil. Ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Saudi. Dulu mereka kuat, kenapa? Satu kerajaan besar. Tapi Amerika, Inggris bikin mereka berkotak-kotak, jadi kecil-kecil. Walaupun kaya, kalau kecil orang kaya kuntet cuman. Bagaimana saudara? Oh belagu apa juga kagak kelihatan orang kuntet. Kaya kecil, kuntet. Orang pantas. Mendingan orang susah ada gagahan dikit ya. Wow, dada duluan jalannya. Kita nggak mau dibikin kayak Arab sana, dibikin negara-negara kecil. Maka ukhuwah wataniyah sebelum ukhuwah insaniyah yang paling utama mesti dijaga. Maka dalam peringatan Maulid ini bagusnya begitu. Kumpul satu semua. Orang Sunda, Jampang Surade yang belum ada di peta. Mau nyampe sana susah, 2 hari 2 malam baru nyampe. Di mana itu? Sukabumi. 2 hari 2 malam baru nyampe. Batunya segede-gede pala. Innova nyangkut. Apa lagi mobil R3? Ya kebalik. Sundanya ada, Jawanya ada. Benar. Lai muludan enggak Lai? Jangan-jangan nambel aja lu Lai. Dari Medan, Sumatera ada, Padang ada, ngumpul jadi satu. Ini muludan adalah contoh kecil ukhuwah wataniyah, persaudaraan dalam bingkai negara Republik tercinta Indonesia, karena semuanya kumpul jadi satu, tidak peduli ras, tidak peduli suku, semuanya sama. Shallu ala Nabi. Benar. Ada yang ngomong lu mah Jawa, sono gue mah Betawi. Ada yang begitu? Enggak ada, semua sama. Dapat gue semua haknya sama. Yang rada belakangan pisang ora kebagian. Iya Pak ya. Yang duluan datangnya paling depan, anggurnya yang rada bagusan dikit. Buat belah ustaz-ustaz sana, anggurnya yang hijau yang panjang. Semua dapat haknya. Pulang masih dapat haknya sama. Keadilan ada di ini majelis, saudara. Betul. Pulang semuanya nenteng. Betul. Semuanya dapat berkahnya. Betul. Masya Allah. Kalau yang biasa dapatnya atu. Kelas RT RW lumayan. Dapat bandeng. Ustadz tentengannya 2. Tim hadro lagi dipikirin kasih apa kagak.
Kiai jangan ditanya, udah nyampe rumah saudara, semua dapat haknya masing-masing. Mati ya, biarin gelap-gelapan, belajar gelap dalam kubur. Lanjut. Ini bukti nyata persaudaraan dalam bingkai kenegaraan terwujud dalam peringatan Maulid. Semuanya akur, rukun, damai, tentrem. Di mana ada satu tempat yang kumpulin ratusan orang, ribuan orang, kagak berantem, kagak ribut, cuman muludan doang. Ilo kan ada muludan lagi tawuran, lagi belagu amat tuh bocah, gara-gara berkatnya beda. Kagak ada, semuanya sama. Betul. Coba lihat dangdut Monata, SK masih ini. Monata tuh Budi yang punya, rambutnya Jagger, tahu baik. Kalau Lilis Geboy belum naik, la ilallah. Ini makanya kita ngaji sama YouTube begini jadinya nih. Dia ngaji enak, Habib Umar tiba-tiba pindah ke dangdut. Lihat tuh, bola perempat final sampai menggerib, masih berantem. Mana bocahnya? Mana bocahnya? Ambak. Saya udah siap itu lepis, udah pakai kaos. Haji Romli kagak jemput, dia jalan dek-dek romannya. Berantem. Coba, nggak ada perkumpulan seperti perkumpulan Maulid. Semuanya anteng dengan haknya masing-masing. Udah ada yang makan jeruk 2, ada yang 3, ada yang gorengan sama lontongnya langsung. Betul. Semuanya anteng. Kenapa? Di situ keadilan merata. Nggak ada yang lapar kan di sini? Nggak ada yang kelaparan. Semuanya rata, saudara, keadilan. Coba ada atu aja kagak dikasih. Besok dia pulang ngedumel, gogah gue datang lagi muludan sono. Ngapain yang lain pada dapat berkat, gue kagak. Emang lagu-lagu apa tuh panitia? Mentang-mentang gue orang. Lewat muludan di keadilan merata semuanya. Cuman bedanya yang kerja sama kagak kerja. Nih kayak tukang syuting, dia mah ada kerjaannya, maka ada bedanya. Kue dapat amplop hadroh sampai kapalan tangan itu, dia mah ada kerjaannya. Berkat dapat amplop, itu bedanya. Siapa lagi? Yang ceramah. Dulu waktu saya mondok dibilang sama guru saya, "Jung nek kon wis ngamalaken ilmu kon niku ojo pisan-pisan ngarepaken amplop." Kata guru, kalau udah ngamalin ilmu jangan sekali-sekali ngarepin amplop. Saya jawab, lamun isini pun pripun Yai? Nek isine ora apa-apa. Ya. Balik bahasan kita. Kalau ada ungkapan NKRI harga mati, wajib kita jaga ini negara sampai mati, saudara. Jangan sampai terpecah belah karena isu-isu yang lain. Kita nggak tahu ke depan. Tanemin itu sama anak-anak kita. Dulu waktu saya di Mesir ada ungkapan setiap tembok, hubbul watan minal iman, al-masru awalan, cinta tanah air bagian daripada iman. Di mana-mana tempat penanaman cinta tanah air, saudaraan dalam bingkai NKRI, saudara. Dulu kita belajar IPS apa tuh? PMP apa IPS? IPS belajar dulu ya. PMP dulu. PMP. Sekarang mah tiga bulan sekali menterinya ganti buku mulu. Dulu menterinya dia juga udah 3 kali catur bulan masih dia juga menterinya.
Benar. Nah, singkat, saya persingkat. Yang kedua ada ukhuwah Islamiyah, dipersempit lagi. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Siapa orangnya yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka haram yang pertama darahnya. Gak boleh nyakitin sama muslim walau satu tetes darah. Haram nyawanya, gak boleh saling membunuh illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, ay al-qisas wal hudud. Itu kalau maling toa masjid sampai mati bagaimana hukumnya? Maling ayam digebugin sampai mati bagaimana hukumnya? Yang gebugin sampai mati pembunuh. Karena yang boleh melaksanakan had dan qisas bukan halayak umum, tapi orang-orang yang sudah ditentukan oleh raja atau qadhi yang mengeksekusi itu semua. Bayangin saudara, maling toa masjid karena lapar, karena yang punya masjid kagak ngasih zakat sama itu orang, atau orang kayaknya pelit sehingga ada orang kelaparan terpaksa nyolong sampai mati digebugin. Dosa semuanya saudara. Islam tidak memperbolehkan satu tetes darah pun mengalir dari saudara-saudara kita yang muslim. Mau dia Sunda ke, mau dia Jawa ke, mau dia suku apapun, ras apapun, dipersempit lagi dalam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gak boleh nyakitin. Ini kita lihat video di Snack, di Hello, di TikTok. Gara-gara senggolan balas bacok, balas nonjok, ditonjok balas bacok. Bener. Gara-gara uang sepele 500-2000 perak duit parkiran, sesama muslim bisa saling tonjok, saling bunuh. Murah harta. Kalau ini dipraktekkan ungkapan Rasulullah pada saat Hajjatul Wada, beliau berpesan haram darah sesama muslim, maka tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada perkelahian, tidak akan ada itu gangster-gangsteran. Lah bocah bawa parang, gedean parang sama bocahnya. Benar-benar nyawa murah bener, padahal kalau ketangkep menangis. Dipanggil babanya gerung-gerung tambah nangis, tukang galon lagi. Ya sian amat berasa. Praktekin ini. Satu tetes darah pun sesama umat muslim yang mengalir hukumnya haram. Yang kedua, maluhu, kata Nabi, harta sesama muslim. Tidak boleh mengambil secara zalim, apapun alasannya, apapun istilahnya, seperak pun kagak boleh saudara. Kalau ini dipraktekkan kagak ada lagi orang perut isinya aspal. Tahu? Orang isi perutnya aspal tahu? Pimpro, pimpinan proyek. Jadi Pimpro ada yang di neraka, DPR-nya ada yang di neraka. Kata DPR, kau kan Pimpro di dunia, cobalah bikin jembatan itu. Biar kita bisa sampai ke surga. Ya haula. Gak boleh seperak pun. Maka jangan jadi seperak, jadi sandalan-sandaran, jadi sandungan kita buat masuk ke surga. Gara-gara seperak yang kita ambil, yang dagang gara-gara seperak kita ambil dengan cara yang zalim, nipu dan lain-lainnya,
seperak udah mau masuk surga, ada yang kagak redo. Malaikat, Fulan dulu pernah zalim sama saya 100 perak, saya nggak redo dia masuk surga. Balik lagi, neraka maning. Gara-gara apa? Seperak. Apalagi yang ampe hutan dibabat, masya Allah, laut diuruk. Kalau empang diuruk biasa, laut diuruk, masya Allah. Mereka koruptor 6 miliar, maling ayam di penjara 3 tahun, koruptor 6 miliar, lari kemana tahu. Benar-benar. Kalau dari level yang paling bawah sudah sadar bahwa haram sesama muslim hartanya, saling menjaga satu sama lainnya, kehidupan bernegara beragama saling menjaga hartanya, dari level paling bawah sampai eksekutif, yudikatif, saya yakin kalau pada paham, pada tahu, kagak ada yang pada korupsi. Gara-gara korupsi yang DPR RI itu berapa miliar, DPRD buat kursi doang. DPRD ini calon, halo caleg, ada caleg di sini. Kata saya, lu kalau kagak dapat kursi di rumah, kursi sekolahan di rumahku banyak banget no. Mau jadi DPRD nih belum tentu menang, semiliar mah habis. Lah bujug, semiliar kalau dibeliin cilok, ceger kuburukan, bener. Kalau dari level paling bawah, bernegara, beragama, ikut Rasulullah, haram sesama muslim hartanya, maka tidak akan pernah ada yang zalim satu sama lain. Saya yakin sekolah benar-benar gratis. Saya yakin nggak ada janda-janda yang terlantar, yang tua-tua. Kalau yang muda jangan ditanya, saudara, yang nyantunin banyak banget. Kalau yang muda, kalau janda tua, sejahtera. Kagak sejahtera. Kenapa? Konsep Allah dan Rasulullah taruh di samping, konsep Allah dan Rasulullah taruh di belakang. Kalau taruh di depan jadi pedoman hidup, saya yakin tidak ada yang namanya korupsi dan nepotisme dan lain-lainnya, saudara. Jadi benar-benar baldatun thayyibatun warabun. Kita takut nanti negara kita ini karena nggak pakai itu aturan Rasulullah, termasuk dalam fakafarat bi an'umillah. Banyak orang yang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir tuh 2, gua ngapalin 4 kok cuma baru 3 tadi. 1, 2, kayaknya ngapalin tadi 4 dah. Ini gara-gara TikTok nih Ustaz Hadi nih, jadi banyak lupa. Tahu kan bintangnya TikTok? Yang terakhir, sesama muslim haram kehormatannya, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekan, tidak boleh saling mengecilkan, tidak boleh membuli satu sama lainnya, titik. Sebelum HAM punya konsep macam-macam, Islam sudah punya konsep tidak boleh merendahkan kehormatan orang lain, walaupun dia kuntet sekuntet-kuntetnya, hitam sehitam-hitamnya, tetap kehormatan harus dijaga, saudara. Betul. Ini kalau dipakai kita bermasyarakat, jadi bermasyarakat yang nyaman. Kenapa? Semua aturannya ada pada Allah dan Rasulullah. Mualim udah habis 5 batang samsu. Tadi ada kontek-kontekan 5 batang dulu katanya. Kita dengerin nanti ceramah beliau. Jangan ada yang ngantuk ya. Insyaallah manfaat. Saya mah ibarat kalau film dulu ada plat. Kalau ada mabak nih sorenya ada plat, tahu gak? Bocah dulu. Dulu sekarang mau buru-buru plat tahu. Kalau sore itu ada plat tuh. Kalau ada film mabak, kalau noeng mah tahu. Nah itu ibarat plat. Mau didengerin bodoh mau kagak bodoh, besok juga pasti didengar lagi mas saudara mah ya, yang luar ya. Ya, mudah-mudahan manfaat.
buat diri saya pribadi dan hadirin sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.